Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang Total Quality Management. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Hurul Umam dan juga teman kami Viviana Widiarti dan juga Saiful Islam. Terima kasih kepada Bapak Fauzan Asrin yang telah memberikan materi dan memberikan tugas terhadap kami, sehingga kami di sini mengerjakan yang mana pengerjaannya kurang lebih 3 hari. Di dalam pengerjaan kami di sini mengerjakan secara kelompok. Tentunya di dalam laporan Total Quality Management kami ringkas secara ringkas-ringkasnya dengan tujuan agar pembaca dan juga yang menulis bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 5 sesuai dengan pembahasan tadi, yang mana kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Hurul Umam, yang kedua Viviana Widiarti, dan yang ketiga Saiful Islam. Mengenai quality management, kita tahu bahwasanya pengertian dari quality management adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan hukum suatu perusahaan atau organisasi agar memastikan kualitas barang atau jasa yang diproduksi. Hal ini sangat diperlukan karena mengingat baik itu perusahaan maupun bisnis pasti ingin kualitas produk mereka selalu konsisten. Dalam artian, di dalam quality management penerapan di dalam perusahaan di sini, para orang-orang yang ada dalam perusahaan ingin memastikan perusahaannya itu selalu mengalami keuntungan yang tentunya kualitasnya sangat besar. Dalam kualitas manajemen, seluruh karyawan ataupun perusahaan harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya, dan lain sebagainya. Sehingga bisa diartikan layanan pelanggannya di sini sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada juga prinsip quality management. Ada 4 prinsip dalam quality management. Yang pertama yaitu adalah kepuasan pelanggan, di mana hal utama yang diinginkan oleh perusahaan itu adalah pasti pelanggan ataupun konsumen. Sehingga jika seandainya konsumen atau pelanggan itu puas, maka konsumen dan pelanggan itu akan menjadi konsumen yang setia, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Respek bahasanya di sini peduli terhadap orang. Artinya perusahaan atau karyawan atau individualistis bisa dijadikan sebagai nilai, yang mana nilai itu akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk berpartisipasi di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, dari prinsip quality management dijelaskan bahwasanya manajemen itu berdasarkan fakta, bukan opini. Sehingga pengambilan keputusan di sini berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan yang harus berdasar pada data yang ada. Karena data itu adalah sesuatu dari fakta, atau data itu adalah kumpulan dari beberapa fakta, sehingga di dalam quality management, prinsip dari quality management itu adalah sesuai dengan berdasarkan fakta. Yang terakhir yaitu perbaikan berkesinambungan. Sehingga dalam perusahaan, agar menjadi sukses perusahaan itu, maka harus ada siklus yang disebut sebagai plan, do, check, act, yaitu terdiri dari langkah-langkah perencanaan, planning, pelaksanaan, doing, perencana, check, dan juga pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana yang disebut sebagai act. Pilar quality management terdiri dari beberapa. Yang pertama, produk, kedua proses, ketiga organisasi, yang ketiga pemimpin, dan selanjutnya komitmen. Produk itu adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Proses yaitu adalah mutu dalam produk, yang mana mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat, sehingga proses dengan organisasi itu saling berkesinambungan, atau pilar-pilar dalam quality management itu berkesinambungan. Selanjutnya ada pemimpin, di mana pemimpin di sini adalah menjadi contoh dalam perusahaan, sehingga memimpin suatu kelompok, yang mana pemimpin itu adalah memimpin satu orang atau dua lebih, itu sudah dikatakan sebagai pemimpin. Artinya memimpin itu sekali lagi dijadikan sebagai contoh dalam perusahaan.
Selanjutnya yaitu adalah suatu komitmen. Artinya komitmen di sini adalah tidak kemana-mana, artinya konsisten dalam artian pilar ini. Sehingga komitmen di sini adalah dikatakan sebagai pilar pendukung bagi semua daripada yang lainnya. Setiap pilar tergantung daripada keempat pilar yang lainnya yang telah dijelaskan tadi. Jika seandainya salah satu pilarnya lemah, maka yang lainnya itu adalah lemah. Sehingga komitmen di sini adalah sebagai penunjang atau keputusan dalam pilar-pilar tersebut. Selanjutnya yaitu adalah unsur utama dari quality management, yang mana quality atau 10 unsur utama dari quality management di sini akan dijelaskan oleh teman kami Wibiana Widiarti. Kepadanya disampaikan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan unsur-unsur utama dalam TKM. Jadi TKM ini ada 10 unsur utama. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, di mana setiap perusahaan itu berfokus pada pelanggan untuk meningkatkan pelayanan mereka. Yang kedua, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, kesatuan tujuan. Yang keempat, kebebasan yang terkendali. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Untuk yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketujuh, kerjasama tim, di mana setiap perusahaan selalu mengutamakan kerjasama tim untuk mendapatkan kualitas yang baik. Yang kedelapan, komitmen jangka panjang. Yang kesembilan, pendekatan ilmiah. Dan yang ke-10, obsesi terhadap kualitas. Ada beberapa perusahaan yang kami ambil dalam menerapkan quality management. Yang pertama yaitu PT Mustika Ratu, yang kedua PT Citra Abadi Sejati, dan yang ketiga PT Pos Properti Indonesia. Pertama yaitu PT Mustika Ratu, di mana pada PT Mustika Ratu ada 3 prinsip yang mereka gunakan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan atau customer focus. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para konsumen, maka perusahaan melaksanakan pelatihan khusus bagi para beauty advisor maupun beauty konsultan yang diselenggarakan setiap bulannya, yang berupa yang pertama, kemampuan berkomunikasi dengan konsumen, yang kedua, cara menata rias dan perawatan wajah serta tubuh, yang ketiga, bersikap ramah dan sopan dalam berpakaian dan melayani pelanggan. Yang kedua yaitu proses perbaikan dan peningkatan produksi atau proses improvement, di mana prinsip TKM yang berkaitan dengan proses produksi berorientasi pada pencegahan agar proses dapat berlangsung tanpa hambatan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Pada PT Mustika Ratu ada beberapa syarat untuk mendukung hal tersebut. Yang pertama yaitu mendokumentasikan hasil kegiatan, yang kedua meningkatkan pelatihan dan pendidikan kepada setiap karyawan, yang ketiga menetapkan suatu ukuran kinerja bagi perusahaan yang berfungsi untuk memonitor kerja proses pada setiap karyawan harus mengerti hal ini dengan baik. Yang ketiga yaitu keterlibatan seluruh karyawan dalam usaha untuk meningkatkan mutu produk. Dalam menerapkan prinsip ini, pihak manajemen perusahaan menerapkan suatu komitmen bersama agar seluruh karyawan ikut merasa terlibat dalam kegiatan perusahaan, di mana karyawan pada PT Mustika Ratu diberikan kebebasan untuk menerima suatu tantangan untuk mengerjakan sesuatu yang baik, dapat memecahkan masalah yang dihadapi, mengajukan usulan, serta memberikan saran-saran yang berguna bagi perusahaan. Dengan demikian, para karyawan mempunyai rasa percaya diri dan saling memiliki. Yang kedua yaitu PT Citra Abadi Sejati. Penerapan TKM pada perusahaan ini memang tidak langsung sekaligus, akan tetapi bertahap setiap tahunnya demi melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan.
strategi ini harus dilakukan untuk menciptakan kualitas produk yang terbaik untuk para pelanggan dan menciptakan daya saing perusahaan agar lebih dikenal di dunia garment internasional. Berdasarkan 10 pilar utama TKM yang sudah dijelaskan di atas, pada PT Citra Abadi ada menerapkan beberapa pilar. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, di mana pada PT Citra Abadi Sejati sangat memperhatikan keinginan pelanggannya karena perusahaan ini bersifat bisnis to bisnis, tentu saja tidak bisa mengabaikan pelanggannya dan membuat produk dengan keinginan sepihak. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. PT Citra Abadi Sejati lebih mengutamakan pelanggan yang menginginkan kualitas dibanding dengan jumlah yang banyak tetapi harga murah dengan kualitas yang biasa. Jadi, obsesi terhadap kualitas terlihat jelas dalam perusahaan ini untuk memenuhi bahkan melebihi harapan dari pelanggannya. Karena itu semua departemen bekerja dengan baik mungkin agar tercipta kualitas yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Yang ketiga, komitmen jangka panjang. PT Citra Abadi Sejati memiliki komitmen panjang dalam menciptakan budaya perusahaan yang memiliki kualitas pada manajemennya. Tanpa adanya komitmen tersebut, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan penerapan TKM hanya sebatas wacana. Yang ketiga yaitu PT Pos Properti Indonesia. Penerapan Total Quality Management di PT Pos Indonesia mulai diterapkan pada perusahaan pada awal tahun 1980-an. Penerapan Total Quality Management di situ perusahaan, khususnya perusahaan jasa, sangat berperan dalam mendukung pencapaian standar mutu dan menjaga konsistensi mutu produk dan pelayanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Total Quality Management dalam perusahaan diharapkan mampu memperbaiki mutu produk dan pelayanan jasa bersama-sama dengan pengurangan biaya mutu dan juga merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Baik, terima kasih. Hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.